kedua. Terus berarti Babe orang ketiga. Berarti Babe dong setannya. Lu ngatain gue setan kurang ajar lu ya. Dasar lu. Sana deh. Ngapain lu ikut ketawa lu? So akrab lu. Sana lu. Aduh, Sana. Babe. Ah. Win, kamu di mana, Win? Winda. Win. Aku mohon sama kamu. Jangan ganggu aku, Win. Win, pergi kamu. Pergi. Ah! Mobil kamu, Beb. Jalan. Tante. Mobil aku jalan sendiri, Tante. Beb. Tante. Ras. Laras. Ras, aku tahu yang diucapin sama mamaku salah banget. Aku datang ke sini untuk ngejelasin ke kamu. Karena aku nggak mau kamu salah paham. Dan aku juga... Paham? Satria, seburuk itu aku di mata kamu. Nggak gitu, Ras. Aku setuju kok. Mama udah kelewatan banget ke kamu. Nggak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Kenapa ya? Kok mama kamu kayaknya benci banget sama aku? Apa serendah itu aku di mata mama kamu? Aku tahu kok. Aku sadar kita emang nggak setara. Tapi apa salah ya kalau aku mencintai kamu dengan tulus? Nggak ada yang salah dengan itu, Ras. Mencintai dengan tulus itu benar. Dan gak semua orang mampu ngelakuin itu. Mama aku bersikap kayak gitu ke kamu. Semata-mata karena dia belum kenal sama kamu. Dan menurutku dia kayak gitu karena feeling seorang ibu. Dia mau filter setiap orang yang dekat sama anaknya. Sat, kamu ini bukan anak kecil lagi. Ras, percaya sama aku deh. Ini semua cuma persoalan waktu. Aku yakin kalau Mama udah tahu kamu dan mengenal kamu dengan baik, Mama nggak akan nyakitin kamu dengan ucapannya, dengan kata-kata dan tindakannya. Percaya sama aku. Semakin kesini aku semakin merasa, Mas, jarak yang terbentang di antara kita itu terlalu jauh. Hey. Aku bakal yakinin Mama kalau kamu adalah calon menantu yang baik buat dia. Karena hati aku yakin kamu adalah perempuan pilihan yang terbaik. Aku mau kamu, Ras, di hidup aku. Sama-sama berjuang ya. Buat yakinin Mama aku, kita harus bareng. Kalau semuanya nggak berhasil gimana, Sat? Gimana kalau selamanya mama kamu emang nggak ngerestuin hubungan kita? Siapa yang akan kamu pilih? Aku atau mama kamu? Hidup itu pilihan, Sat. Aku tahu kok kamu pasti sulit jawab pertanyaan ini. Tapi ketika pertanyaan ini datang, aku akan tetap nyuruh kamu untuk pilih mama kamu. Karena surga kamu ada di situ, Sat. Maafin aku, Ras. Maafin aku. Sekarang aku sadar bahwa sampai kapanpun rinduku ke kamu gak akan pernah ada ujungnya. Bang, kamu lihat uang di dompet aku nggak? Pasti kamu kan yang ngambil? Bang, tabungan kita tuh tinggal sedikit. Kamu malah enak-enakan main judi slot kayak gini. Keadaan lagi susah. Kamu bukan cari kerja, kita mau makan apa ke depannya, ha? Males-malesan kayak begini. Ngomong apa kamu barusan? Enak banget kamu bilang. Harusnya yang bicara seperti itu ke kamu ya aku, bukan kamu. Sadar gak sih kamu? Uang kita habisnya kemana? Hah? Habisnya kemana? Kamu lupa, uang pesangon aku habis sama kamu cuma gara-gara kamu investasi bodong. Ya kalau aku tahu itu investasi bodong dari awal, aku nggak akan ikutan, Bang. Aku juga ketipu. Cukup ya, cukup. Aku gak mau berdebat sama kamu, aku gak mau ribut sama kamu. Pusing, Pak.
Mending kamu lihat tuh kakak kamu Vina. Walaupun dia janda, dia rajin, dia mandiri, dia bisa cari uang sendiri. Nggak kayak kamu. Bang, aku gak suka banget ya. Kamu banding-bandingin aku sama Mbak Vina. Kenapa? Kamu nyesel nikah sama aku, iya? Kamu masih ngarepin Mbak Vina, iya? Hah? Kamu lupa, dulu kamu tuh tolak sama Mbak Vina. Kalau bukan sama aku, gak ada yang mau sama kamu, Bang. Win, duduk dulu ya. Duduk dulu. Kamu jangan salah paham ya. Aku nggak ada kok ngarep sama Mbak Vina. Dan nggak mungkin aku berharap sama orang yang udah jelas-jelas mentah-mentah nolak aku. Nggak mungkin. Aku cinta sama kamu. Kamu percaya sama aku ya. Mending sekarang kamu temuin Mbak Vina ya. Minta daging ke dia. Karena aku lagi pengen banget makan daging. Ya. Ya udah. Tante, kenapa sih kita harus kesini segala? Bau, becek lagi ah. Kenapa nggak supplier aja yang datang Tante ke resto? Kan bisa. Bel, masalahnya nih ya, Tante mau nengok ulang harganya. Tahu nggak, di resto itu daging lagi meningkat. Kalau Tante cuma punya satu supplier, pasti bakal keteteran dong. Tapi bau. Bu Astari, tumben nggak telepon dulu? Atau nggak nyuruh karyawannya aja ke sini? Saya emang sengaja kok mau ngomong sama kamu. Saya minta sama kamu, tolong kasih harga yang cantik buat saya. Kita kan udah langganan lama, bukan sehari 2 hari dong. Sebenarnya sih saya juga punya supplier daging lainnya. Maaf ya Bu Astari, Ibu boleh kok bandingin harga daging kita dengan kios yang lainnya. Saya jamin daging saya kualitasnya bagus kok Bu, dan nggak mungkin juga saya kasih harga mahal buat Ibu. Kalau harganya memang deal, saya bakal nambah kuota lagi. Ayo dong, ya. Aduh Bu, ribet banget sih Bu. Kalau emang restonya gede dan butuh daging yang berkualitas, gak usah protes. Kalau nggak mampu bilang, gak usah nego-nego. Daging-daging udah mahal. Heh, siapa ya kamu? Berani-beraninya bilang tante saya nggak mampu? Kamu kali yang nggak mampu. Barangan aja kalau ngomong. Maaf ya Bu Astari, nanti saya akan hubungi Ibu lagi dan kasih harga spesial buat Ibu. Ya udah kalau kayak gitu, tolong kamu siapin stok daging lebih banyak. Karena seharinya saya butuh 10 kilo. Terima kasih ya Bu. Ya. Udah saya tinggal dulu ya. Tante. Iya, ayo. Kenapa sih Mbak Vina lebih beruntung dari aku? Gak secantik aku, tapi dagangannya laku keras. Aku benci sama Mbak Vina karena semuanya suka sama dia. Bahkan Bang Billy juga dulu awalnya suka kan sama dia. Win, udah cukup ya. Mbak nggak mau loh sampai kehilangan pelanggan lama Mbak gara-gara kelakuan kamu. Oh iya, kamu ngapain kesini? Aku kesini mau minta daging Mbak. Bang Billy pengen makan daging tapi aku nggak punya uang. Kamu nggak bisa terus-terusan minta daging sama Mbak. Mau sampai kapan? Kamu tuh harus berusaha sendiri. Lagi pula Mbak tahu kok kasus kamu yang ngabisin uang pesangon Billy buat investasi bodong kamu itu. Kok Mbak tahu? Jangan-jangan Mbak masih ada hubungan ya sama Bang Billy? Mbak, dulu aja Mbak nolak Bang Billy. Sekarang jangan-jangan Mbak ada niatan ya mau ngerebut Bang Billy dari aku? Tolong jaga omongan kamu ya Winda. Semua perkataan yang kamu bilang ke Mbak itu semua nggak bener. Lagian Mbak udah nganggep Billy itu sebagai adik Mbak sendiri, kita kan udah keluarga. Ah, dasar perempuan munafik. Win, bukan maksud Mbak kayak gitu, Winda, Win. Sayang, dagingnya mana kok? Kamu cemberut gitu sih? Tunggu. Ini kamu pasti berantem lagi ya sama Mbak Vina. Kamu ngacak-ngacak dagangannya dia ya? Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu bersikap seperti itu, ngacak-ngacak ngomel-ngomel dia, yang ada aku gagal makan daging gratis. Kamu masih suka kan sama dia? Aku emang masih suka sama Vina dan gak bisa berhenti mencintai dia. Kamu jangan ngaco kalau ngomong. Aku tuh cuman cinta sama kamu. Kamu percaya sama aku ya? Bang, sebenarnya aku tuh pengen kayak Mbak Vina. Aku tuh pengen dagang daging buat buktiin ke kamu, ke Mbak Vina kalau aku tuh bisa ngehasilin uang sendiri. Ya, kalau aku sih setuju aja. Cuma uangnya dari mana untuk modal? Kan kamu tahu sendiri.
kita udah gak punya uang. Kalau kamu memang gak ada hubungan sama Mbak Vina, kamu buktiin ya sama aku. Buktiin gimana maksud kamu? Iya, kita rampok aja Mbak Vina. Kita ambil uangnya buat modal usaha. Halo, Assalamualaikum Bu Astari. Iya? Oh iya, Ibu mau nambah dagingnya lagi. Oke, nanti akan saya siapkan dan saya kirim segera ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya. Ya. Alhamdulillah hari ini omset banyak. Buruan tuh, rampok Mbak Vina. Duitnya banyak banget tuh. Laris manis Tanjung Kimpul. Alhamdulillah. Tolong rampok! Au! Tolong! Ada rampok itu rampoknya. Rampok di sana. Ada apa ya? Mbak, tahan aku luka. Win, uang aku diambil semua sama rampok itu. Udah, gak usah mikirin uang ya Mbak. Yang penting Mbak gak apa-apa. Kan uang bisa dicari lagi. Enggak. Jangan. Gak usah lapor polisi karena saya yakin malingnya nggak akan berani tuh datang ke sini lagi. Ya mending lapor aja. Lapor polisi aja, Mbak. Uang hasil ngerampok dari Mbak Vina. Aku beliin daging busuk nih. Nih, kamu cium aja baunya sendiri. Gak enak kan? Tapi tenang aja Bang. Nih, aku udah sediain formalin ya. Dengan cairan ini, habis dagingnya dicuci, dijamin gak bakal busuk lagi. Ide kamu bener-bener cemerlang. Keren kamu itu. Tapi gimana itu? Nasibnya Mbak Vina kamu itu? Aku sempet lukain dia sedikit. Ya, supaya aku bisa kabur. Apaan sih, perhatian banget sih kamu sama Mbak Vina? Hah? Belum move on ya kamu sama dia? Ini tuh kamu apa-apaan lagi sih? Terus kapan kita ngurusin daging busuk ini kalau kamu kerjaannya nyari ribut aja? Ayo, udah. Win, kamu dagang sekarang kok kamu nggak ngabarin Mbak sih? Kenapa? Kamu gak suka aku jualan di sini? Kamu takut kesaingi kan sama aku? Astagfirullah Win, bukan Mbak maksud kayak gitu. Maksud Mbak, kalau kamu ngabarin Mbak kasih distributor yang bagus buat kamu biar kamu nggak kena tipu. Aduh, gak usah. Kita udah dapat. Mau ke toilet dulu deh. Vina. Apa sih Bil? Kamu jangan macem-macem ya. Udahlah. Kamu tuh gak usah munafik. Aku juga tahu kamu tuh kan pasti kamu. Kamu itu, heh. Ngapain kamu deket-deket sama Bang Billy, ha? Kamu ngerebut Bang Billy kan dari aku? Enggak Win, ini enggak seperti yang kamu lihat kok. Cuma salah paham. Udah. Aku udah gak percaya omongan sama kamu. Vina, sayang. Kamu juga, Bang? Dengerin aku dulu dong. Hal-hal seperti ini jangan kamu masukin ke dalam hati. Buat apa sih? Kamu percaya sama aku ya. Aku ini sayang, cinta banget sama kamu. Jadi nggak mungkin aku berpaling ke perempuan lain. Bang, mending kamu celakain deh Mbak Vina. Biar dia nggak bisa jualan lagi.
Biar gue kejar. Oke. Mbak! Mbak! Mbak gak apa-apa? Saya serempet mas, kaki saya terkilir. Kalau gitu saya bantu ke rumah sakit ya. Ayo Mbak. Pelan-pelan mas. Iya. Sesuai anjuran dokter, Mbak harus istirahat dulu selama 1 minggu. Lama banget sus, kasihan pelanggan saya. Mbak, udah gak usah mikirin kios. Sementara ini biar aku aja yang gantiin ya. Oh iya Mbak Sekar. Mbak Sekar kalau butuh daging bisa hubungin saya. Ini Mbak. Ayo. Permisi. Saya baru aja dapat laporan mengenai insiden yang menimpa Mbak Vina. Sekarang pelakunya masih tahap pencarian. Tenang ya, kami pihak kepolisian nggak mungkin tinggal diam begitu aja. Semoga pelakunya cepat tertangkap ya Pak. Ya. Sekar, boleh minta waktunya? Aku mau nanyain soal visum pasien. Mas Satria, sebenarnya mau ngomong apa sih? Tadi Mas minta hasil visum, terus sekarang Mas ngajak saya ngobrol serius. Sebenarnya tadi aku mau bilang, mau kamu Sekar atau Laras, aku nggak akan permasalahin lagi. Yang penting aku bisa deket sama kamu. Tapi kenapa pas aku ada di depan kamu, aku malah nggak bisa ngomong? Mas Satria, Mas, malah diem aja sih. Tadi katanya mau ngobrol. Mas, yaudahlah kalau kayak gini, mendingan saya balik kerja. Sekar, tunggu. Aku mau minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Mulai sekarang, aku akan lebih dengerin omongan kamu. Aku akan mencari tahu tentang apa yang menimpa Laras sebenarnya. Dan aku akan cari taunya secara lebih detail lagi. Sesuai keinginan kamu. Ya kalau gitu janjinya sama Laras lah, jangan sama saya. Kan Laras itu tanggung jawab kamu. Iya, aku janji sama kamu. Aku janji. Tapi kamu jangan marah dong. Jangan ngambek-ngambek terus. Siapa juga yang marah? Orang saya biasa aja kok, nggak ada ngambek-ngambek. Saya kayak gini tuh kan gara-gara kamu. Kaku banget ngobrolnya. Biasa aja kali Mas, ngobrol itu santai, gak usah kaku kayak gini. Kenapa sih aneh banget? Gimana aku nggak kaku? Dari tadi ada mata-mata. Babe, Ya, ketahuan. Be, ngapain sih di situ? Dari tadi aku udah perhatiin ada babe kamu ngeliatin kita. Makanya aku kaku banget, nggak bisa santai. Babe tuh ngapain sih? Yang nguntit lu lah. Lu mana bisa, gua tinggal sendiri. Gua lepas bentar aja. Lu udah genit-genitan berdua tuh sama si Satria. 2 orang nih, kalau lagi di tempat sepi, yang gangguin lu yang ketiga itu setan. Ini kan saya berdua. Terus berarti Babe orang ketiga. Berarti Babe dong setannya. Lu ngatain gua setan kurang ajar lu ya. Gua dikatain setan gak sopan lu. Setan, dasar lu. Sana. Ngapain lu ikut ketawa lu? So akrab lu. Sana lu. Aduh, Sana. Babe! Setan tua dong. Win, kamu udah siap kan? Hari ini aku yakin kita pasti bakal dapat keuntungan yang besar. Iya bang, untung aja aku punya ide buat nuker daging segar Mbak Vina sama daging busuk kita yang udah kita kasih berbalik. Ngomongnya jangan keras-keras. Tuh, ada pelanggan baru. Pelanggan pertama kita. Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Mbak Vinanya mana? Kok diganti sama Mbak ini? Saya adiknya Mbak Vina, kebetulan saya gantiin dia. Mau berapa kilo, Bu? Sekilo aja. Sebentar lagi juga kalian bakal pada protes sama Mbak Vina karena dagingnya nggak bagus. Nih Bu. Makasih. Aduh tante, ih males banget deh. Iu, mana becek lagi kesini lagi ngapain sih tante? Gue males banget tau gak sih ketemu pedagang yang sok kaya itu. Mana jurus lagi yang layaninnya. Gak banget sih. Maksud Mbak ini apa ya? Dari awal kan demen banget ngajakin saya ribut. Apa? Ngajakin ribut?
Ngaca ya, kamu tuh yang ngajakin ribut. So, udah Bel. Kita kesini itu mau ketemu sama Vina. Ini Vinanya mana? Kenapa kamu ada di kiosnya Vina? Iya Bu, kebetulan Mbak Vinanya lagi sakit, jadi saya sementara gantiin Mbak Vina buat jualan. Tapi dagingnya masih sama kok, Ibu tinggal pilih mau daging saya atau daging Mbak Vina. Gitu. Ya udah, Bel, coba kamu pilih dagingnya. Biar kamu juga belajar bisa milih daging yang bagus, mana yang jelek. Ayo. Udah yang itu deh tuh yang itu Tan. Bagus tuh kayaknya tuh, segar. Gak asal tunjuk dong. Kalau pilih daging itu ya kamu raba-raba teksturnya terus kamu cium. Dia bau nggak ya? Enggak. Udah deh Tante, ngapain sih pakai pilih-pilih segala? Kan itu udah langganan juga, udah sering beli di sini. Udah tinggal pilih aja deh yang Tante mau yang mana kek. Coba yang mana? Bu, kayak baru sekali aja beli di sini. Udahlah, nggak usah pilih-pilih. Serahin aja ke kami biar kami yang pilihin. Aduh, saya mau tanya. Vina kapan jualan? Mana Vina? Saya lebih suka dilayani sama Vina. Kamu nih apa sih penjual ketus banget? Saya nggak suka sama kamu ya. Kalau Vina itu ngelayani itu baik, ramah. Kalau pembeli bawel sekalipun, dia menganggap pembeli adalah raja. Nggak kayak kamu. Selin deh lama-lama tuh. Ya udah, jadi gak? Yaudah oke, nanti pembayaran seperti biasa saya transfer ke Vina. Kamu siapin aja, ya, kirimin ke restoran saya. Ya. Yaudah ya. Ingat ya, sesuai pesanan saya. Iya Bu. Bau lama deh Win, kamu tuh bisa gak sih Win? Ke pelanggan itu ramah. Biar barang dagangan kita ini, daging-daging kita ini cepet laku. Shh, udah deh Bang, kamu tuh sama aja bawel sama ibu itu tuh. Ini sticknya 2 ya Kak? Iya, makasih. Tuh kan Tan. Selamat makan. Customer sekarang pada pilih menu daging. Fix banget aku cocok jadi istri idaman nih Tante. Jago kan aku milih daging di pasar? Iya, kamu masih harus banyak belajar Bel. Dah sekarang gak usah lagi kamu sibuk ngurusin Sekar. Apalagi ngebuktiin apakah itu Sekar laras. Udah gak usah. Sekarang kamu fokus sama belajar masak, ya kan? Untung aja kita punya langganan daging yang bagus, jadi kamu gak rugi. Sangat perlu banget ya, ini ribet aja. Aku duluan. Masa sih? Aduh, Bel, sebenarnya Tante tuh males banget berurusan sama Sekar. Kalau bukan ada masalah di resto, Tante tuh nggak mau ketemu sama dia. Aku juga malas sekali Tante berurusan sama dia lagi. Apalagi semenjak kejadian terakhir yang aku membuktiin dia tuh. Kan gak ada kan bayangannya. Aku belum sempet dan aku masih penasaran banget Tan. Ini saat yang tepat buat aku buktiin. Apakah dia benar manusia atau bukan. Ya, kamu buktiin tapi kamu jangan frontal ya. Nanti Sekar curiga tuh Satria marah sama kamu. Dok, ini hasilnya. Gimana dok hasil labnya? Kenapa pelanggan resto saya kok muntah-muntah? Dari hasil lab terbukti kalau mereka mengkonsumsi daging yang mengandung formalin dengan kadar yang cukup tinggi. Kok bisa sih? Aduh, padahal saya itu selalu mau beli daging tuh yang segar loh, kualitasnya bagus. Kok gini ya? Tolong nanti dikasih ke keluarganya korban Yesus. Baik dok. Permisi. Bu Astari, emangnya ibu beli daging di mana? Saya beli di pasar, di kiosnya Vina. Kenapa sih nanya-nanya? Saya kenal loh Bu sama Mbak Vina. Dan setahu saya Mbak Vina itu penjual yang jujur. Tapi kok bisa ya dagingnya berformalin? Mana saya tahu.
Ma? Ada apa, Ma? Tadi waktu Mama telepon aku untuk suruh ke sini, Mama nggak kasih tahu persoalannya apa. Makasih ya Sekar atas infonya. Sama-sama Bu Astari. Jadi gini, San. Mama juga bingung deh. Masa pelanggan resto Mama itu keracunan gara-gara daging Mama ada formalinnya? Padahal tau nggak, Mama itu kalau beli daging itu kualitasnya bagus loh. Mama juga bingung deh. Ini hasil labnya, Mas. Bu Astari, boleh dicek dulu. Biar aku lihat. Mama sama Bella lihat sendiri kan. Sekarang ini orang baik. Dia selalu baik sama kalian. Aku harap setelah ini, kalian gak ngelakuin hal buruk ataupun aneh-aneh lagi sama sekarang. Bener sih Vina ya. Awas aja kalau ketemu nih. Hei. Saya mau komplain sama kamu. Kita ini kan udah langganan. Seharusnya kamu itu kirim daging ke restoran saya itu yang baik. Bahkan kalau perlu kamu perbaiki bagus. Ini enggak. Kata karyawan saya, daging kamu yang dikirim ke resto itu busuk tau nggak segar. Maksudnya? Gak usah sok drama deh. Ada buktinya. Hasil lab daging kamu ini mengandung formalin loh. Tapi saya cuma jual daging segar, Bu. Ini buktinya. Pedagang atau diri. Harusnya tuh kamu beruntung ya, Tante Astari tuh beli daging di kamu tiap hari. Bukannya dijaga kualitasnya, malah dijelek-jelekin kualitasnya. Maaf Bu, kalau memang daging saya bermasalah, saya akan ganti rugi kok. Saya juga beli daging di kios kamu, busuk ya. Sampai suami saya masuk rumah sakit, Bu. Udah, mending kita beli daging di aja loh. Dagingnya segar-segar daripada di sini. Tuh dagingnya busuk semua. Yaudah ya Bu. Ya ayo, daging busuk jual. Udah ya Vina. Silakan Bu. Mulai sekarang kita putus kerjasama. Saya nggak mau lagi langganan sama kamu. Apaan sih? Ayo Bel, sana aja yuk. Tuh, lebih bagus ya Bel. Ibu 5 kilo ya Bu ya. Ibu 10 kilo ya? Ya betul. Kalau kayak gitu, mulai sekarang kita kerjasama ya. Kamu kirim daging-daging kamu ke restoran saya. Saya lihat sih emang daging kamu tuh segar dan lebih bagus daripada punya si Vina. Makasih ya Bu ya. Secepatnya akan kami kirim daging-daging segar ke restoran Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, saya tunggu. Nanti saya transfer ya. Saya tinggal dulu. Iya. Sebentar lagi kita akan untung besar. Iya, aku juga yakin. Sebentar lagi Vina akan tutup kiosnya dan kita akan jadi penjual daging yang paling laris di pasar ini. Tong, aku udah bayar ibu-ibu itu untuk ngomporin dan untuk ya membuat bagus daging-daging kita di sini. Kita harus segera nukar daging busuk yang mengandung formalin ini sama daging segernya milik Mbak Vina. Udah malam dan gak ada orang. Iya Bang, buruan tuh kan waktu lagi sepi. Coba kamu lihat itu. Iya. Buruan Bang. Jadi begini kelakuan mereka, diam-diam mencurangi aku dengan menukar daging segar di kiosku. Untung aja tadi aku balik lagi mau beresin kios. Apa-apaan ini? Mbak Vina kok ada di sini? Kalian berdua ini udah keterlaluan ya. Pokoknya kalian berdua aku akan bawa ke kantor polisi.
Aku emosi, Win. Coba kamu bayangin kalau sampai Vina ini ngomong ke orang lain, ke polisi, kita bisa masuk penjara, Om. Bang, buruan umpetin mayat Mbak Vina sebelum kita ketahuan. Kamu sekarang bantuin aku ya, bantuin aku untuk mindahin mayat ini. Bantuin, ayo. Bantu aku. Ayo, Win, inget ya Win ya, ini nggak akan ketahuan kalau kamu nggak ngomong ke orang lain. Win, udah ya Win ya. Malam ini kita bisa tenang untuk sementara ya. Aku yakin kok orang-orang gak akan ada yang curiga kalau mayatnya Vina tuh kita taruh di sini. Udah ya, kita pulang, kita istirahat ya. Besok kita pikirin lagi caranya supaya kita bisa nyingkirin mayat ini, kita kuburin apalah. Bang, lu yakin aman? Yakin aman. Sekarang kita pulang ya, kita istirahat. Aku capek banget ini. Ya. Udah deh. Di sini pasti ada arwah. Tapi arwah siapa ya? Aku nggak mungkin istirahat setelah kalau di sini ada arwah. Ya mungkin aja dia butuh bantuan aku lagi. Kira-kira di mana ya arwah itu? Arwahnya ada di mana ya? Aku yakin dia ada di sekitar sini. Vina, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Biadab. Jadi Vina udah meninggal. Aku harus cari tahu sesuatu. Aku yakin terjadi sesuatu di kios daging itu. Tante, ini bau anyir dari mana ya? Bau? Masa sih? Ini kita lagi makan daging loh. Emang dagingnya bau, Bel? Enggak kok, Tan, bukan dari dagingnya. Dagingnya nggak bau anyir. Yang bau anyir itu kan dagingnya dari Vina. Dan ini kita belinya di adanya Vina. Dan seger bagus juga. Iya ya. Aduh Bel, kamu ngapain sih? Kok nepis tangan tante? Jadi jatuh kan dagingnya? Itu daging aku. Bel, itu suara siapa ya Bel? Kamu dengar suara apa-apa, Tante? Itu daging aku. Ngapain kamu di situ? Tante ngomong sama siapa sih? Itu Bel, si Vina masa ada di kolong, ngapain coba ya? Gak ada siapa-siapa, Tante. Apa sih, Tante? Masa sih? Kok tiba-tiba Vina ngilang ya? Cepet banget. Win, kamu tuh apa-apaan sih, Win? Ganggu orang tidur aja. Itu selimut aku ada yang narik ke kolong kasur.
Cuma masalah selimut doang. Itu tuh selimut bisa jatuh seperti itu karena kamu tidurnya banyak gerak-gerak, Win. Apa sih masalahnya, Win? Apa lagi sih, Win? Ada yang megang kaki kamu tadi. Apa megang apa sih? Kaki ini punya aku yang ngerasain. Nggak ada yang megang, Win. Kamu tuh kenapa sih halu? Win, udah dong, Win. Aku ngantuk, Win. Kok bau anjir daging ya bang? Perasaan daging kita semuanya di kios. Astaga, Win, bau apa lagi sih, Win? Nggak ada bau apa-apa. Bang, jangan-jangan gara-gara kita bunuh Mbak Vina, kita diteror lagi bang. Itu omong kosong itu. Apalagi kan mayatnya kita taruh gitu aja. Win, kamu bisa nggak sih tenang, Win? Aku tuh nggak percaya tahayul, aku nggak percaya Mbak Vina itu arwahnya gentayangan. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kamu mungkin kecapean aja kali. Udah. Kamu tidur lagi ya, tidur. Pakai selimutnya nih. Tidur lagi. Win, aku ngantuk, Win. Takut bang. Ini yang Mbak 5 kilo. Terima kasih. Makasih Mbak. Iya. Sekarang lu beliin gua daging, lu masak sop daging Iga kesukaan gua. Mumpung gua udah jadi manusia lagi, gua mau nikmatin hidup. Udah lama gua gak makan enak, nyium doang. Iya, sekarang kita beli. Semalam tuh saya mau beli, tapi pasarnya tutup. Beh, saya tuh sekalian mau ngecek apa benar Mbak Vina udah meninggal. Ya udah sekalian aja kita gabres, kita periksa. Dan kita mulai dari mana pengintaiannya, Dan? Kita harus berpencar. Cari kios daging milik Vina. Dan periksa semua kios daging yang jualan di sini. Nanti kalian catat setiap kios daging yang mencurigakan bagi kalian. Terus kita ketemu lagi di titik ini buat kasih laporan. Siap, paham, Dan? Tuh orang model-modelnya si Satria. Mbak Vinanya jualan di mana ya? Kok kiosnya kosong terus berantakan? Mbak Vinanya nggak jualan, Mbak? Oh itu Mbak Vina abis diamuk warga gara-gara jualan daging gak segar, ada formalinnya gitu. Makanya dia pulang kampung. Apa ada arwah Vina ya di sekitar sini? Mbak, itu kok mejanya bergetar? Itu tikus kali Mbak, bentar ya saya cek dulu. Mbak mau beli daging? Biar saya yang ngelayanin ya. Apa sih, Mas? Jangan godain saya ya.
jangan berkelit gitu dong, Mbak. Jelas-jelas Mbak yang mau godain saya. Ini ada istri saya loh, Mbak. Kok masih berani sih godain saya? Mas, jangan playing victim ya. Jelas-jelas tadi Mas yang godain saya. Ada apa nih ribut-ribut? Ini nih Be, dia godain saya. Tapi dia nuduh saya yang godain dia. Playing victim banget kan? Kurang ajar lu sama anak gua. Ngapain lu? Ayo maju lu. Tolong. Bang. Ini ada preman pasar mau malak saya nih. Baru juga dagang, udah dipalak aja. Kenapa, Bang? Itu preman tuh mau malak saya. Woi, jangan bikin ribut di pasar. Barangan lu yang pada ngomong ya. Gua dibilang preman enak aja. Gua bekas preman. Gua kagak bakal kasar kalau anak gua kagak digodain sama curut model kayak begini nih. Enggak bohong. Mereka berdua ini sekongkol. Mereka berdua ini mau malakin saya. Berani bikin ribut di sini. Ayo kita serang. Yuk. Belum tahu gua lo. Be, tahan emosi, ingat. Tapi harus tahan emosi, ntar berubah aja. Barangan. Udah nanti beli dagingnya nanti aja. Maaf. Satria. Ngapain kok di sini? Mama nitip sayur. Beli sayur. Mau beli sayur? Hebat banget sih. Jarang loh Mas, ada laki-laki yang mau disuruh ke pasar beli sayur lagi. Apalagi Mas Satria seorang polisi. Ya. Sesekali nggak apa-apa. Pulang. Kelamaan nih. Beli sayur. Beli itu daging. Ya udah Mas Satria, saya balik duluan ya. Iya. Jangan-jangan lo bohongin kita. Lihat nih, benang kita babak belur gara-gara belain lo. Bohongin apaan sih, emang beneran preman? Nah, Mas. Mas. Iya. Mau 1 kilo deh. Iya, Mas. Tadi saya lihat dari jauh rame banget di sini, ada apa? Oh, itu biasa. Preman pasar mau malakin saya. Mas, ini 1 kilo 85.000. Oke. 85. Sebentar ya kembaliannya. Oh iya. Ini pas, Mas. 15.000. Oh iya. Maaf. Kenapa agak bau ya? Itu biasa bau daging. Kalau daging yang bagus dan fresh itu ya memang baunya seperti itu, Mas. Kalian yakin baunya emang kayak gini? Iya Mas, yakin. Yakin. Iya yakin. Oh, ya. Makasih ya. Ya. Sama-sama Mas. Ini sih. Bang, curiga ya nggak dia? Nggak bakalan lah ya, buktinya tadi nggak kenapa-napa tuh. Langsung pergi orang. Aman berarti, udah aman. Gimana hasil pengintaian kalian? Ada kios daging yang mencurigakan nggak? Sejauh ini nggak ada, Dan. Semuanya aman dan terkendali. Seperti aktivitas jual beli pada biasanya, Dan. Oke. Tapi, apa kalian sempat lihat ada preman tadi? Sejauh ini nggak ada, Dan. Benar dugaan saya. Saya curiga sama kios daging punyanya Billy. Yang di situ. Gak tahu kenapa saya nyium bau yang gak enak. Saya sempat beli daging di situ. Tolong cek ke lab forensik sampel daging ini. Saya tunggu hasilnya segera. Siap, Dan. Siap, Dan. Ayo. Loh, Bella, Mama kenapa kalian di sini? Iya, Mama sengaja kesini. Mama sama Bella ngajakin kamu makan siang bareng. Kebetulan tadi Mama masak banyak loh.
Jovi, Bayu, kalian juga ikutan makan ya? Iya, kalian ikut makan aja. Ya udah, kalian ikut makan siang bareng aja. Tante, kok masalahnya kayak agak-agak bau amis ya? Sat, kamu jangan makan dagingnya deh. Kau makan ayamnya aja ya. Aku emang cuma makan ayam. Kenapa emang? Dagingnya enak-enak aja nih, Mi. Iya, enak kok. Kalau emang komandan Satria nggak mau, kalian juga nggak mau, mending dagingnya buat kita aja. Halo, Sekar. Mas Satria, tadi saya bikinin kamu rendang. Mau saya kirim nggak? Serius? Kamu yang masak? Boleh? Pas banget, soalnya sekarang lagi jam makan siang. Aduh, perut aku. Sat, kamu anterin Bella ke rumah sakit ya. Kasihan itu. Mau ke rumah sakit sekarang? Sebaiknya aku ke rumah sakit sendiri aja. Sekalian kasih pelajaran ke perempuan yang nggak tahu diri itu. Nggak kok, Sat. Aku cuma butuh istirahat aja. Aku paling istirahat 5 aja ya. Tante, aku pulang duluan ya. Oh iya ya. Hati-hati ya, Bel. Ya ampun, Bel lagi sakit ya? Mau saya bantu antar ke dokter THT nggak? Aduh. Permisi, saya bantu ya, Mbak. Bella? Bella, ngapain kamu kayak gini? Ya ini ama aku. Aku sengaja nutupin ini semua biar orang nggak salah sangka dan nggak mikir macem-macem kalau tahu aku sakit. Ya udah, aku antar aja ke dokter THT. Sini aku bantu. Kali ini aku harus buktiin kalau Sekar emang nggak punya bayangan. Kali ini harus kerekam. Ceker mereka mau bikin ulah lagi. Gue mesti kerjain nih. Bel, bangun Bel. Bel, Sus, suster, tolong Sus. Bel. Rasain dong. Bel, kamu udah sadar? Masih pusing, Bel? Udah mendingan cuma agak sedikit pusing aja. Sekar, bisa kamu jelasin nggak? Kenapa Bella bisa jadi kayak begini? Tadi itu Bella jatuh Mas waktu di lorong. Terus dia kena serpihan kaca di pipi sama di lengannya. Tapi udah aman kok, udah diobatin. Pasti Bella mau buktiin lagi kalau Sekar manusia apa bukan. Dan lagi-lagi Bella malah celaka. Pasti Sekar nih yang sengaja bikin ini biar gak ketahuan. Makasih ya Sekar, kamu udah bantu Bella. Untung aja ada kamu loh.
Pasti ini ulahnya Bang Jali. Makanya Bang Jali nggak berani nongol karena takut aku marahin lagi pasti. Tapi nggak apa deh, aku kan jadi bisa ngobrol sama Satria. Sekalian aku ajakin makan rendang daging. Bel, luka goresan di pipi kamu gimana? Maksud aku, misalnya nanti kamu ada photoshoot, apa nggak ganggu pekerjaan kamu? Gak apa-apa kok saat ini. Ini juga lukanya nggak terlalu besar, bisa aku tutupin makeup. Syukurlah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku cuman khawatir, takutnya goresan di pipi kamu tuh ganggu pekerjaan kamu ke depannya. Bel, Hei, kamu kenapa senyum-senyum gitu? aku cuma lagi ingat masa-masa aku dulu sama Satria. Seperhatian itu Satria sama aku dulu. Tante nggak mau ganggu kalian. Tante pamit dulu ya, Tante mau ke resto. Sat, kamu jagain Bella ya. Ayo Bel, Tante pergi dulu. Ya Sat. Biar nggak ada Bang Jali, bawain Satria rendang, malah deket-deket lagi sama Bella. Nyebelin banget sih. Kali ini aku ikutin permainan kamu yang so baik itu sekali. Kalau gitu saya permisi dulu ya, harus ngecek pasien lain soalnya. Makasih banyak ya Suster Sekar. Kamu udah baik merawat aku. Nyebelin banget sih. Ngapain juga sih mereka deket-deket kayak gitu? Aku nggak akan pernah ikhlas kalau sampai Satria itu balikan sama Bella lagi. Mau sebaik apapun Bella yang sekarang, tetap aja dia terlibat dalam kematian aku dulu. Mas, bisa nggak sih nggak usah ganggu-ganggu? Mas. Lu pikir gua Satria? Gua babel lu nih. Lagian, kenapa sih lu cemberut gitu? Sama lu dandan jadi laras gini, apa yang udah lu dapet? Sebenarnya kangen juga sih Bang, dandan kayak gini. Ini tuh baru sayang sebenarnya Bang. Ternyata jadi orang lain tuh melelahkan juga ya. Iya, gua paham. Tapi lu mesti hati-hati. Gua di sini buat jagain lu. Sedikit aja lu kepleset, seberantakan semuanya. Hancur. Apa kabar si Vina ya? Sejak dia pergi, kok dia kagak balik-balik lagi? Apa dia jadi arwah gentayangan? Saya nggak tahu Bang, belum ada petunjuk pasti. Bang Jali, Abang di mana sih? Abang cepetan ke sini Bang. Ada apa? Ada si Vina? Kayaknya gitu Bang. Arofina kayaknya datang mau kasih petunjuk. Sekarang dia di mana? Mau nyium bau punya. Keluarkan aku dari sini. Vina, apa yang terjadi? Kenapa kau minta tolong dikeluarin? Emangnya dikeluarin dari mana? Bang, kok kita ada di sini? Ini pasti petunjuk dari si Vina. Kita cari tahu aja dia ada di mana. Apa itu artinya mayat Vina ada sekitar sini, Bang? Pasti mayatnya ada di suatu tempat. Vina? Vina? Mbak Vina? Bang, ada di sana, Bang. Ayo kita lihat. Lu buruan deh.
bikin laporan buat Satria. Sekalian periksa keadaan di sini. Win, bangun, Win. Win, bangun, Win. Aduh, Bang, apaan sih kamu sakit tau? Aduh, kamu bikin aku sakit Bang. Aku gak sengaja. Win. Ini beneran, sumpah. Aku tadi ngelihat hantunya Vina. Apaan sih katanya kamu gak percaya hantu? Tapi tadi aku ngelihat, beneran ngelihat. Bang, daging dari mana ini Bang? Ya, aku gak tahu. Bang, kayaknya kita harus pindahin mayatnya Mbak Vina deh. Biar kita gak diteror lagi, aku takut. Iya. Kok mawar putih? Karena menurut aku, dari sekian banyaknya bunga di dunia, mawar putih yang paling melambangkan kamu. Emang mawar putih ini punya arti apa? Mawar putih itu artinya kepolosan dan kesucian. Oh iya, kamu bilang kemarin kamu mau bawain aku rendang. Mana? Oh iya? Satria, ini saya masak spesial buat Mas Satria. Wow. Bentar, ada garpunya. Wanginya enak banget. Kita makan bareng ya, aku suapin. Mas Satria cobain dulu. Oke. Kamu yang masak? Enak? Mau nggak? Tunggu Mas, ada yang lebih penting dari ini. Apa? Ini saya kemarin beli dagingnya nggak jadi di tokonya Billy. Soalnya Babe tuh tiba-tiba curiga sama Billy mau beli sama saya. Jadi ya udah deh, saya belinya di supermarket. Kalau gitu bagus dong. Malah aku bersyukur kamu nggak beli di tokonya Billy. Karena pihak kepolisian lagi curiga sama daging yang dijual sama Billy. Bahkan kita udah ambil sampel dagingnya dan kita cek di lab forensik. Sebenarnya masih ada yang janggal dan masih ngeganggu pikiran saya sampai sekarang. Apa? Siapa tahu aku bisa bantu. Saya kok ngerasa di meja kerja Billy tuh ada bau aneh ya Mas? Sama berarti. Aku juga nyium bau yang aneh di tempat dia jualan. Baunya kayak bukan daging pada umumnya. Pokoknya baunya nggak wajar aja. Mas gimana kalau kita cek aja langsung ke sana? Kamu mau ikut sekarang? Boleh. Mas, Mbak, dagingnya. Ayo silakan, masih segar nih daging-dagingnya. Ayo, dibeli. Silakan mampir. Mas, Mbak, dagingnya nih masih segar loh ini. Bener, masih fresh dagingnya. Pokoknya saya jamin, di kios daging kami ini, dagingnya paling the best dibandingin kios-kios daging yang lain di pasar ini. Pokoknya untuk diolah jadi makanan apapun, pasti enak. Kemarin saya beli daging, bilangnya fresh. Tapi kok bau busuk ya? Terus ada belatungnya gitu. Ya mungkin itu di kios yang lain kali kan? Kios lain ada yang jual daging busuk, Mas. Soalnya emang saya dapat informasi
Di pasar sini ada beberapa pedagang daging yang masih nakal, nekat jual daging yang nggak fresh, yang busuk. Ya, kita berdua nggak mau kena tipu aja. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya, Mas ya. Karena kan kami di sini ya cuma jualan aja. Baunya busuk banget, Mas. Kayak bau bangkai gitu. Hah? Daerah situ. Iya, jujur saya juga nyium sih dari awal tadi datang. Kira-kira di balik kotak itu ada apa ya, Mas? Soalnya jujur baunya nyengat banget. Ya daging lah di sini. Iya lah Mas, apa lagi? Tapi kenapa bau ya? Kalau ngomong jangan sembarangan, Mas. Jangan asal nuduh. Ah, ini saya tahu nih, tujuan Mas sama Mbak datang ke sini cuma mau bikin kios daging kami ini jelek kan? Loh, enggak kayak gitu maksud saya. Tapi emang kita berdua sama-sama nyium baunya, Mas. Mas nyembunyiin sesuatu atau mungkin ada yang nggak fresh di dalam sana. Busuk ya? Bau bangke. Tuh. Iya nih bau banget. Apa sih Mbak, Mas? Saya nyium, Mbak. Sama ya, Bau banget. bau busuk. Gini aja, Mas, Mbak, biar nggak jadi fitnah, dibuktiin aja. Karena yang nyium bukan cuma saya loh, beberapa orang nyium. Dibuka aja Mas. Ya udah, Mas, ayo. Kita buka sama-sama ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Maaf. Mas aja yang buka. Biar saya saksiin aja. Mas, dibuka aja Mas. Kalau enggak, orang-orang di sini juga nggak akan pergi. Mereka semua penasaran. Ayo Mas dibuka aja, biar kita lihat semuanya. Iya, ini mau saya buka. Buruan Bang, takut keburu pedagangnya pada buka kios nih. Kamu tuh daripada ngoceng-ngoceng, lu bisa nggak sih bantuin aku? Ini berat tau. Bang, kenapa nggak dikubur aja sih? Kenapa dimasukin freezer kayak gini? Kubur gimana sih? Emang kamu pikir ngubur orang itu gampang? Bisa secepat kilat begitu? Kamu mau sampai ketahuan orang? Ya udah Bang, buruan umpetin mayatnya Mbak Venus sebelum arwahnya datang neror kita. Aku nggak mau, bisa-bisa aku gila. Kamu diem ya? Diem. Bantuin aku angkat. Eh. Tuh kan Bang, arwah Mbak Vina balik lagi. Enggak, bukan. Kamu kenapa sih? Parnoan mulu. Aku tuh nggak percaya ada setan. Apalagi bisa nyerang kita, ganggu kita, nggak mungkin itu. Kok nggak ada ya? Apa arwah Vina salah kasih petunjuk? Nah, kan? Isinya daging, Mas. Tuh, bisa Mas lihat sendiri kan, Mbak? Daging kan? Saya udah bilang. Saya nggak paham ya sama kalian ini ya. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kalian? Hah? Tentang kios kami ini, apa sih? Kalian pikir kami ini nyimpen bangke gitu? Mas, maaf jangan salah paham. Kita berdua dan orang-orang di sini juga nggak berniat untuk nuduh, Mas. Kita ngomong kayak gini dan minta dibukakan karena kita nyium semuanya. Maaf ya kalau menyinggung, saya mohon maaf banget.
Kalau apa ya? Kalau kaitannya bau bangke ya namanya juga pasar, Mas. Bisa jadi bangke tikus. Karena memang ya beberapa hari yang lalu saya pernah nemuin bangke tikus, cuman udah saya buang ya. Bisa jadi baunya masih tertinggal di sini kan? Ya mungkin aja kan. Maaf ya Mas, saya permisi kalau kayak gitu. Udah nggak jadi beli, banyak nanya. Ngerugiin waktu orang. Pergi sana. Maaf ya Mas. Pergi. Bel, kemarin kamu tuh kenapa sih? Kok kamu bisa kena pecahan kaca? Pasti kamu lagi penasaran sama Sekar ya? Ya abisnya tante tuh sama ini tuh ngira aku tuh halu terus ya. Akhirnya aku halu beneran deh tante. Tante percaya kok sama kamu. Udah ya, gak usah ngebuktiin apa-apa lagi. Tante juga tahu, Tante percaya kalau Sekar itu bukan manusia. Udah, mulai sekarang kita fokus untuk singkirin Sekar atau Laras supaya nggak deket-deket lagi sama Satria. Iya tapi tante, buat nyingkirin dia tuh nggak bisa pakai cara yang biasa. Kita harus pakai cara yang luar biasa karena dia tuh bukan manusia tante. Aku yakin banget. Tante inget kan kita udah coba buat nyingkirin dia pakai air sakti. Tapi apa? Gak berhasil kan? Makanya aku penasaran banget. Aku mau coba pakai cara lain tante. Aduh, emang nih si ceker mercon sama si malampir harusnya gaul sama iblis. Si Laras waktu masih hidup, lu bikin terbunuh. Sekarang si Sekar, lu masih juga cari cara buat nyingkirin dia. Mestinya lu berdua nih, kagak ada kapok-kapok kayak gue heran. Mobil kamu, Bel, nyala. Tante, kok mobil aku jalan sendiri tante? Tante. Bang Jali, Bang stop, Bang. Bel. Lu tau gak? Gue cuma mau nyelamatin lu. Mereka berdua lagi bikin ritual buat ngelenyapin lu. Gue mau kasih pelajaran yang berat buat mereka. Kalau kagak, mereka kagak bakal kapok-kapok. Tapi saya nggak suka bang caranya. No, lihat tuh. Si Laras aja nih, yang udah kalian sakitin abis-abisan. Masih kasihan sama lu pada. Tapi lu yang masih dikasih hidup panjang. Aduh, kerjanya ya kejahatan aja yang lu pikirin. Kapan tobatnya sih lu? Mobil kamu kok sekarang sering banget nyala sendiri ya? Aku juga nggak tahu tante. Padahal kuncinya ada di aku loh tante. Aku juga udah servis mobilnya. Bel, mendingan udah deh, mobil kamu ganti aja ya, Bel. Aneh banget sih tante. Coba kamu lihat kan. Aman gak, Win? Udah, aman bang, udah, buruan. Kalau sampai ketahuan bahaya kita, Win. Bau banget bang, buruan dikubur deh. Iya. Win, lihat lagi, Win. Tolong saya. Tolong saya. Ayo bang, cepetan bang. Iya.
Bang, cepet. Iya. Akhirnya. Ayo Bang, cepetan. Ya. Nah, kalau kayak gini kan aman Bang. Kita nggak bakal digentayangin sama arwah Vina lagi. Tayangan. Bullshit. Ayo. Akhirnya beres juga. Nguburin si Vina. Win. Sekarang kita berberes untuk buka kios lebih pagi. Supaya orang gak curiga sama kita. Ayo. Iya Bang. Angkat. Bang, kamu kenapa Bang? Jadi aku kepotong, Win. Win, putus, Win. Bang, ayo kita ke rumah sakit. Ayo Bang. Bang. Winda. Win, kamu di mana, Win? Winda. Win. Aku mohon sama kamu. Jangan ganggu aku, Win. Win, pergi kamu. Pergi. Win, pergi kamu. Winda. Kamu harus mati. Winda, pergi kamu. Win. Kamu kenapa di bawah sini? Hah? Ada apa, Mas? Kamu dari mana aja sih, Win? Aku hampir mati, tau nggak? Aku dari administrasi, Bang. Kamu kenapa sih? Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Luka kamu kan masih basah, nanti infeksi. Enggak, aku pokoknya nggak peduli. Aku mau pulang. Aku nggak mau di rumah sakit. Nggak mau. Ya udah, Mas. Saya coba tanyakan ke dokter ya. Apa udah boleh pulang atau belum? Jangan-jangan Billy diganggu sama arwah Vina. Cukup. Ada apa ini? Coba jelasin sama saya, ada apa ini? Sat, masa mereka mau bawa ke kantor polisi? Kantor polisi? Bapak, ibu-ibu, jelasin sama saya ini ada apa sebenarnya? Restoran ini bikin kami sakit. Ya betul. Sakit? Saya mau tanya, kalian pesan menu apa di sini sampai kalian sakit? Semua menu dagingnya. Kami nggak mau tahu, tak ganti rugi. Sat, ini pasti gara-gara mama beli daging di kios Billy. Sama banget kejadiannya sama kiosnya Vina. Awal mereka emang kirim daging yang segar, tapi lama-lama busuk. Aku tahu, Ma. Tapi sekarang permasalahannya adalah Vina menghilang. Dan pihak kepolisian masih dalam pencarian. Pasti udah kabur gara-gara takut ditangkap sama polisi. Kamu harus tanggung jawab. Bu, Bapak, semua tenang ya. Percayakan pada pihak kepolisian, kami nggak mungkin tinggal diam. Sejujurnya kami sudah melakukan uji lab pada sampel daging yang dijual oleh kios tersebut. Dan hasilnya terbukti berformalin dan juga banyak bakteri. Tapi tenang ya, kami sedang mengusut kasus ini. Dan kami janji kami akan tangkap pelakunya. Tapi tolong untuk saat ini bubar dulu ya. Tapi kami tetap minta tanggung jawab. Pemilik resto ini harus ganti rugi biaya rumah sakit kami. Benar.
Gue kalau habis manggung, lapar sih gue kalau habis manggung. Enak, nggak ribet, jangan yang soso. Mie sedap soto, my go-to noodle. Aromanya menenangkan, koyanya ekstra 20%. Gue Ariel, ini soto pilihan gue. Lo juga kan? Dari Wings Food. Oke, cukup, tenang. Saya mengerti posisi kalian. Ma, aku setuju sama mereka. Mama harus bantu pengobatan mereka. Bagaimanapun juga, ini untuk memperbaiki nama baik restoran Mama. Oke. Kalau udah dengar, pemilik restoran, ibu saya akan bertanggung jawab. Sekarang saya mohon untuk bubar dengan tenang. Silakan bubar. Gara-gara beli daging di sini, anak saya jadi diare ya. Enak aja, semua daging yang dijual di sini masih fresh. Fresh apanya? Buktinya dagingnya saya bawa pulang udah bau. Dasar penipu. Balikin aja. Balikin. Saya ini. Ibu-ibu tenang. Ibu-ibu tenang, kami dari kepolisian. Tolong tangkap dia, Pak. Anak saya diare, Pak. Iya, ini penipu, Pak. Jual daging busuk, Pak. Cukup, saya bilang tenang semuanya. Serahkan sama kepolisian. Saudari Winda, saya sudah membawa surat panggilan untuk Anda dan suami Anda terkait pengedaran daging busuk. Pak, saya difitnah, Pak. Fitnah? Saya tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa bukti. Sebelumnya saya sudah mengambil sampel daging dari kios Anda ini. Ternyata hasilnya daging yang Anda jual itu berformalin. Gimana suami Anda? Suami saya lagi sakit, Pak. Nggak bisa datang hari ini, makanya juga abis ini saya mau ngurusin suami saya. Baik. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk menghadap ke kantor polisi. Jangan coba-coba untuk mangkir. Aku janji sama kamu, pokoknya apapun yang kamu mau pasti aku kasih. Ngajar kamu ya! Kamu apa-apaan sih? Kurang ajar kamu ya? Apa-apaan? Kamu yang apa-apaan, ha? Istri capek kerja, sampai disamperin polisi. Kamu yang datang sama perempuan lain, ha? Cukup ya, Win. Cukup. Aku malas berdebat sama kamu. Ayo. Ayo, Win. Winda. Cukup, Win. Kamu bikin aku takut sama kamu. Aku udah buak sama kamu. Kamu udah mati. Aku bikin kamu mati lagi. Kalian berdua, jangan pernah ganggu aku lagi. Aku mau hidup tenang. Suara Billy. Saya yakin itu suara Billy. Iya, Nan. Ayo kita ke sana. Siap, Nan. Kamu harus mati! Pergi kamu, Tina. Pergi! Tina! Vina, stop. Vina, jangan lakukan itu ya. Polisi udah datang. Dan Billy akan dapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Aku harus balas dendam. Vina, jangan lakukan itu. Vina, kamu lihat sendiri kan. Adik kamu sudah mati terbunuh. Apa kamu gak kasihan? Udah ya, Vina. Sekarang kamu ikut kita. Dan kita akan anterin kamu ke tempat yang seharusnya. Aduh. Billy, Anda sudah kami kepung. Saudara Billy, Anda kami tangkap. Karena bukti sudah dengan jelas kami dapatkan. Sesuai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ditambah lagi dengan pasal 338 KUHP. Karena dengan sengaja kamu telah menghilangkan nyawa orang lain. Jovi, Bayu, bawa dia. Siap, Dan.
Apa mungkin Mama sama Bella terlibat dalam semua ini? Kalau sampai benar Mama terlibat, aku nggak habis pikir. Kenapa Mama setega itu dan sejahat itu untuk mampu menghilangkan nyawa orang lain? Dan kalau memang nantinya terbukti itu benar, aku nggak akan pernah bisa maafin.